dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Para pemirsa, Hotman sudah jadi pengacara 38 tahun. Dan 10 tahun terakhir, Hotman selalu ngopi, kopi luwak hitam premium. Benar-benar aman diminum walaupun belum makan. Ya, jadi tiap pagi kau ngopi, biar langsung saraf kamu itu langsung siap untuk menerkam rezeki. Inilah dia, kopi luwak hitam premium. Mantap kan? Pak Nahar, saya mau tanya, kalau kementerian, apa yang dilakukan oleh kementerian, kalau sudah ada anak-anak begini, ibunya di penjara, ya, anaknya dikemanakan itu, siapa yang biayai? Ada anggaran enggak? Iya, tentu melihat dari kasus ini kan ada perempuan dan anak. Ya. Maka ini menjadi atensi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena ini juga ada persoalan yang masih didalami secara hukum, tentu ada peran-peran yang dilakukan oleh lembaga seperti di kami. Tentu melihat dari tugas dan fungsinya gitu ya. Salah satu fungsinya adalah memastikan bahwa dalam proses ini pelayanan dan pendampingan terhadap korban itu dapat dilakukan. Hanya persoalannya ini kan belum clear nih. Apakah ibu ini murni sebagai pelaku atau dia sebagai korban. Lalu kemudian yang kedua, ini anak, apakah dia lalu kemudian dibawa kendali, tadi ya seperti yang Bu Tendi sampaikan bahwa ini dikendalikan oleh orang tuanya karena merasa bahwa ini anaknya bebas melakukan apa-apa. Tentu ini harus pastikan bahwa... Tapi ada satu hal yang masih mengganjal, Pak. Bapak belum menjawab. Khusus terhadap dua anak ini, apakah kementerian sudah mendatanginya, sudah menampungnya, sudah diapain, atau memang Kementerian Perlindungan Anak belum tahu sama sekali, belum ada kontak sama sekali? Oh enggak. Sejak awal kami mendapatkan laporan, tentu kami langsung... Anak itu di mana sekarang? Ini kan di dua titik. Kalau ini bicara tentang dua kasus. Ya, boleh tahu nggak di mana anak itu sekarang? Satu di wilayah Tangerang Selatan. Maksudnya di bawah perlindungan siapa? Di daerah itu ada unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Dari bagian dari Bapak, dari kantor Bapak? Milik pemerintah daerah, tapi secara fungsional koordinasi dan hubungan pemberian layanan itu dengan kami. Ya Pak Kombes, anak itu sekarang di mana? Dua anak itu? Betul. Yang pertama, yang usia 4 tahun itu ada di safe house atau rumah aman di unit UPTD P2 TP2A Tangerang Selatan. Oke. Kemudian anak yang kedua yang 10 tahun itu ada di keluarganya, dititipkan di keluarganya. Dititipkan di keluarganya? Ya, koordinasi dengan Kementerian PPA, dengan KPAI terus dilakukan oleh penyidik dari tahap awal karena penanganan trauma healing, kemudian pengecekan kesehatan mental terhadap tersangka ini juga dilakukan. Ini sama pentingnya juga penanganan ini di sisi lain proses penyidikan itu. Oke, jadi memang anak itu dilindungi sekarang ya? Sudah. Oke, Ibu psikolog. Siap. Kalau dua anak sudah korban begini, apakah nanti dia besarnya akan jadi pelaku juga? Bisa. Pelaku kejahatan seksual? Sangat bisa. Kenapa bisa? Tergantung nanti kita lihat pendampingannya seperti apa. Makanya benar-benar kalau saya selalu menyarankan Pak Ade, Pak Nahar izin bahwa anak-anak ini jangan lepas. Karena biasanya kalau anak-anak karena dunia bermain, bergerak dan aktif, tidak ada gangguan makan, tidak ada gangguan tidur, tetap seperti biasa dengan normalitas dia, kita menganggap oh dia baik-baik saja lalu lepas. Tidak didampingi lagi dan akhirnya dibiarkan. Tapi Mbak Ibu yakin ada yang peduli nggak sama anak ini? Ya makanya itu masalahnya. Jawabannya apa? Sulit untuk menjawab pertanyaan. Benar nggak kementerian peduli? Anggaran juga nggak cukup katanya. Nah ini memang... Jawab dulu, peduli atau tidak? Saat ini masih melihat mereka peduli ya. Ya, terus? Tetapi saya lebih melihat bahwa pendampingannya nggak bisa sementara. Ya. Ini urusan seumur hidup, ini scar for life. Pada saat masuk remaja, perkembangan dia akil balik, hormonalnya berubah. Ini yang disebut dengan absorbent mind. Apapun yang diserap dengan panca indera di masa 0 sampai 6 tahun ini
nggak pakai filter, Bang. Dan kalau tidak ada pendampingan, terus assessment dilakukan di usia dewasa, ini semua bisa flashback Malah akan kembali. jadi menambah sumber pelaku baru gitu. Sangat bisa. Iya, Sangat bisa gimana? kalau tidak didampingi dengan baik. Kalau tidak Pak ditangani Hidayat, jadi dengan gimana baik. dong? Baiknya gimana? Bagaimana agar jerak rakyat ini? Apa yang harus, ide Bapak gimana? Ya ada hal Apakah anggaran 10 kali lipatkan atau gimana? nggak segala-galanya. Iya. Ini ada hal yang terkait dengan preventif, ada juga terkait dengan masalah kita ada negara hukum dan karena hukum harus dilaksanakan. Iya. Preventifnya tadi bagaimana kemudian setiap calon orang tua, bapak dan ibunya mendapatkan pemahaman dan sekaligus juga pemaknaan dan pemberian informasi yang baik dan benar tentang berkeluarga dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nomor 2 tentang bagaimana menghadirkan keluarga yang kemudian menghadirkan harmoni. Kami dari fraksi kami pernah mengajukan rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga. Ya. Satu keluarga yang harmonis, satu keluarga yang dalam bahasa Islamnya sakinah, mawaddah warahmah, tentu akan menghadirkan keluarga yang tahan uji, keluarga yang tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu terkait dengan masalah apapun gitu ya. Bahkan kalaupun dia miskin, keluarga yang harmoni ini tidak akan menjadikan kemiskinan sebagai sesuatu yang membuat mereka kehilangan kontrol, kehilangan ketahanan keluarganya maupun kasih sayangnya pada anak. Itu pada tingkat yang preventif. Jadi dari segi perundang-undangan sebenarnya nggak perlu dirubah lagi ya, sudah cukup keras ya. Cukup, tinggal Pak bagaimana Kombes itu ya? dilaksanakan undang-undang itu. Cukup Ya. keras ya. Karena Bahkan ancaman hukumnya udah berat ya. ada pemberatan hukuman juga loh. Jerahnya kayaknya masih terlalu kecil, terlalu rendah, Bang Kenapa? Hotman. Ini bicara 15 tahun untuk anak, tadi 6 tahun, 7 tahun. Itu ya, Ada untuk pemberatan skar hukuman. seluruh hidup. Bila pelaku itu adalah orang tua, pemberatan hukumnya ada 3 kali lipat daripada hukum yang awal. Gimana Pak Kombes? Ya, penyidik berdasarkan fakta yang ditemukan tentunya menerapkan pasal berlapis. Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi. Tujuannya adalah selain efek jerah, tapi tidak juga keluar dari fakta hukum. Dan yang lebih penting adalah bagi Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan kepada jajaran. Dan kami juga mengajak patroli siber itu jangan hanya ya beberapa pihak saja Bang, tapi ini kita semua. Ya. Jadi kalau Abang pun nanti melihat ada suatu hal yang kurang baik di media sosial dan lain sebagainya, tolong kita sama-sama kasih informasi supaya kita tindak lanjuti. Karena kalau ini tidak ditindaklanjuti segera, ini makin banyak lagi yang mendapatkan informasi negatif ini juga kurang baik. Kemarin terakhir di Polda Metro Jaya juga mengungkap jual beli konten video porno. Join masuk ke Telegram Group, maka bisa mendapatkan konten video porno anak. Ini juga sudah diungkap oleh Polda Metro Jaya sebulan yang lalu dan sudah dirilis. Artinya di media sosial ini memang sliwernya arus informasi sangat masif ya. Jadi patroli siber ini kami sarankan kita lakukan bersama-sama, kita saling mendukung dan kita melakukan mitigasi. Pak, Ibu Devi. Apalagi? Aku udah putus asa nih. Apa ya? Bingung nih, solusinya gimana nih? Ya, apa yang disampaikan Pak Yayi tentang pornografi ini perlu diperdalam. Kenapa? Karena berangkat dari pornografi inilah satu yang kemudian membuat orang melihat aksi-aksi soal sensualitas, seksualitas itu bukan hal yang luar biasa lagi. Sehingga kalau tadi kita bicara bahwa ada orang yang menjual, hati-hati. Sekarang anak dan remaja juga berpotensi untuk menjual dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan uang. Karena lagi-lagi tidak melihat sebagai pornografi ini sesuatu yang salah. Sudah hal yang biasa. Iya, padahal ini akan membunuh peradaban yang akan dibunuh. Karena satu, mereka akan bisa lari ke prostitusi yang sekarang menjadi jauh lebih mudah tanpa perlu ada perantara. Semua orang bisa tanda kutip menjual dirinya. Lalu yang kemudian secara fisik, beberapa penelitian menunjukkan bahkan otak orang yang kecanduan pornografi dengan yang kecanduan narkoba dan sebagainya secara fisiologis itu jauh lebih rusak. Yang ini tidak terlihat. Lagi apa? Otak apa? Otak orang yang narkoba dengan yang pornografi ternyata secara fisik jauh lebih rusak orang yang pornografi. Orang tidak menyadari karena seakan-akan. Kenapa lebih rusak? Silakan tanya pada ahli fisiologis. Mereka yang membedah otak itu. Ini yang disebut dengan prefrontal cortex, Bang Hotman. Jadi yang di depan ini otak depan, yang sebagai fungsi eksekutif untuk memutuskan yang benar, yang salah, yang boleh, yang tidak, ini jadi rusak. Sama bahkan lebih rusak daripada otak orang yang terpapar kecanduan narkoba. Nah, pornografi ini nomor 1 terbanyak di dalam ruang konseling kebanyakan psikolog yang ada di dunia dan di Indonesia saya yakin.
nomor satu itu pornografi, menjadi terbiasa, Dan menjadi bahkan sekarang habituasi. platform-platform dunia, Yes. platform-platform nomor satu dunia sekarang dengan percaya dirinya mendeklarasikan bahwa di platform kami pornografi bebas. Pertanyaan saya, apakah masyarakat kita mendukung pemerintah ketika pemerintah mau menertibkan ini? Karena sekali kita mau menertibkan, itu tidak bisa pilih-pilih. Persoalannya, negeri ini termasuk saya mungkin bisa jadi ketika disuruh pilih, oh medsos itu tempat tunggu, oh jangan. Tapi begitu terjadi kasus yang menimpa anak-anak kita, semua orang kemudian menyalahkan pemerintah atau negara. Jadi betul saya sepakat dengan Pak Ade Ari, ini tanggung jawab kita semua. Nggak bisa kemudian hanya diserahkan pada kementerian atau kepolisian. Oke, jadi otak pornografi bisa jauh lebih bahaya dari otak narkoba, begitu? Tapi bukan berarti harus pakai narkoba, hati-hati dengan Oh begitu, oke. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.